racun. Ya kan? Album ini emang racun kali sih. Aku kena racun, Salsa. Aku keracunan beneran, Salsa. Hah? Ya ampun, keracunan beneran kamu? Ya ampun, tolong. Tolong, Kak. Tolong. Teman saya. Kenapa ini? Seringkali kita tak tahu seberapa cepat situasi bisa berubah. Dalam sekejap, sebuah keputusan bisa menentukan antara hidup dan mati. Tubuh yang terjatuh, sebuah nyawa yang menggantung di ujung waktu. Dok, organ pasien atas nama Reza belum bisa dihubungi. Oh, sebentar ya. Dok, keluarga pasien belum bisa dihubungi. Apa yang harus kita lakukan? Coba sebentar ya. Kondisi pasien darurat, segera lakukan tindakan. Tak ada yang bisa menunggu, keputusan tak bisa ditunda, sebab hidup tak kenal waktu. Dalam kegawatan, kita bertindak tanpa kata persetujuan, hanya dengan harapan dan keyakinan untuk menyelamatkan. Kegawatan medik adalah situasi yang mengancam nyawa seseorang, di mana dalam situasi tersebut memerlukan pelayanan kegawatan medik dari tenaga medis, di mana bahwa tenaga medis tidak perlu membutuhkan persetujuan terhadap orang-orang dalam menyelamatkan nyawa seseorang tersebut. Dalam kegawatan medik dapat dilihat seperti situasi seperti kejadian keracunan, serangan jantung, dan mengalami stroke terhadap korban. Secara hukum, dokter tidak perlu ragu untuk segera memberikan tindakan medis yang diperlukan. Tindakan medis yang dilaksanakan oleh dokter tersebut dilindungi atas dasar hukum yang jelas sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berdasarkan Pasal 80 Ayat 3, Pasal 275 Ayat 1 dan 2, Pasal 293 Ayat 9, di mana tindakan medis dapat dilaksanakan tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu terhadap pasien yang menghadapi kondisi kegawatan darurat. Dasar hukum kegawatan medik diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengenai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Adapun beberapa pasal yang mengatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diantaranya Pasal 1 Angka 24 mengatur mengenai definisi kegawatan darurat. Kemudian Pasal 4 mengatur hak pasien dalam keadaan gawat darurat, termasuk pengecualian hak untuk menolak melakukan tindakan medis. Pasal 174 mengatur kewajiban fasilitas kesehatan untuk memberikan layanan tanpa menunda keselamatan pasien. Pasal 275 mengatur kewajiban tenaga medis memberikan pertolongan dalam kegawatan darurat. Kemudian pasal 286 mengatur tenaga medis dapat memberikan pelayanan di luar kewenangan dalam kegawat daruratan. Dan yang terakhir, pasal 438 mengatur sanksi bagi pihak yang lalai memberikan pertolongan dalam kegawatan darurat. Dasar hukum selanjutnya terkait dengan kegawatan medik diatur di dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Adapun beberapa pasal diantaranya yaitu pertama, Pasal 1 Angka 29. Pasal ini mengatur tentang definisi dari gawat darurat. Selanjutnya diatur pada Pasal 233 Ayat 6. Pasal ini mengatur tentang penanganan kasus kegawat daruratan yang termasuk bagian dari upaya kuratif di dalam penyelenggaraan kesehatan kerja. Yang ketiga, diatur di dalam pasal 833 huruf C dan huruf F, di mana rumah sakit mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan gawat darurat sesuai dengan kemampuannya, serta melaksanakan fungsi sosial, antara lain dengan memberikan fasilitas bagi pasien yang tidak mampu, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, serta ambulan gratis. Selanjutnya, diatur pula di dalam pasal 836. Di dalam pasal 836, tentang kegawatan di medik ini
menetapkan kewajiban bagi rumah sakit untuk memberikan pelayanan gawat darurat tanpa menolak pasien, meminta uang muka, ataupun mendahulukan administrasi. Pasal ini bertujuan untuk memastikan penanganan segera bagi pasien dalam kondisi kritis. Di dalam pasal 836 juga mengatur terkait dengan penerapan sistem triase yang menentukan prioritas pasien berdasarkan tingkat kegawatan. Tujuannya adalah memaksimalkan alokasi sumber daya medis agar pasien kritis mendapatkan penanganan lebih dulu. Selanjutnya, yang ketiga, hak dan kewajiban dalam kegawatan medik. Hak pasien. Setiap pasien berhak menentukan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Namun, dalam situasi kegawatan medis, hak tersebut dapat dikecualikan menurut pasal 4 ayat 1 huruf F dan huruf H Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam kondisi gawat darurat atau kegawatan medik, jika pasien tidak sadar atau dalam kondisi kritis serta tidak ada keluarga yang dapat memberikan persetujuan medis tidak diperlukan dan tindakan segera harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien menurut pasal 293 ayat 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selanjutnya, setiap pasien berhak mendapat pelayanan gawat darurat untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kedisabilitasan tanpa diskriminasi, uang muka, atau penundaan administratif sesuai dengan pasal 836 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selanjutnya yang ketiga, kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama yaitu prioritas keselamatan pasien, yang dimana fasilitas kesehatan wajib mendahulukan keselamatan pasien dengan memberikan tindakan medis segera dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa ataupun berisiko kecacatan. Hal ini telah diatur pada pasal 174 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Selanjutnya, tidak boleh menolak pasien meminta uang muka ataupun memprioritaskan administrasi dalam situasi darurat. Hal ini telah diatur pada pasal 174 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu fasilitas gawat darurat, yang dimana wajib menyediakan fasilitas yang memadai termasuk ruang gawat darurat 24 jam. Selanjutnya yaitu penanganan yang dilakukan sesuai dengan kapasitas fasilitas dan kemampuan medis. Hal ini sudah diatur juga pada pasal 833 huruf C PP nomor 28 tahun 2024. Selanjutnya harus memberikan pelayanan darurat bagi pasien yang tidak mampu ataupun pasien dalam bencana. Hal ini diatur pada pasal 189 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Yang ketiga yaitu sistem terintegrasi, di mana pemerintah dan fasilitas kesehatan wajib membangun sistem penanggulangan darurat terintegrasi termasuk dalam komunikasi lintas sektor serta sistem informasi nasional untuk mempercepat respon. Hal ini diatur pada pasal 276 PP nomor 28 tahun 2024. Selanjutnya yaitu yang keempat, kewajiban tenaga medis, yang dimana tenaga medis wajib untuk memberikan pertolongan pertama pada pasien dalam kondisi darurat. Hal ini diatur pada pasal 275 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Selanjutnya yang kedua, tenaga medis dapat melakukan tindakan di luar kewenangan jika diperlukan dalam keadaan darurat. Hal ini diatur pada pasal 286 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Selanjutnya, tenaga medis tidak dapat dituntut ganti rugi atas tindakan yang dilakukan dalam situasi darurat. Hal ini diatur pada pasal 275 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Jika terjadi kelalaian atau kesalahan dalam penanganan kegawatan medis, terdapat beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada tenaga medis atau rumah sakit yang terbukti bersalah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024, ada dua jenis sanksi yang dapat diterapkan. Yang pertama, itu adalah sanksi administratif. Sanksi ini dapat berupa teguran, baik lisan maupun tertulis, denda administratif, atau bahkan pencabutan izin praktik rumah sakit. Sanksi administratif ini ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 189 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan pasal 853 ayat 1 dan 2 PP Nomor 28 Tahun 2024. Kemudian yang kedua, dalam situasi tertentu jika kelalaian dalam
dalam penanganan kegawatan medis menyebabkan kematian atau cedera serius pada pasien, tindakan tersebut dapat mengarah pada sanksi pidana. Sesuai dengan pasal 359 dan pasal 360 KUHP, kelalaian yang dapat mengakibatkan kematian atau luka berat dapat dijatuhi hukuman pidana. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur bahwa kelalaian dalam menangani kegawatan medis dapat dikenakan pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda sebesar 200 juta rupiah. Namun, jika kelalaian menyebabkan kecacatan atau kematian, ancaman pidana dapat meningkat menjadi maksimal 10 tahun penjara atau denda hingga 2 miliar rupiah sesuai dengan pasal 438 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Maka dari itu, kegawatan medis adalah situasi yang memerlukan penanganan cepat dan tepat dari tenaga medis serta fasilitas kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024, setiap individu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat dan efektif dalam keadaan darurat. Kewajiban hukum serta sanksi tegas bagi tenaga medis, rumah sakit, dan pemerintah bertujuan untuk memastikan keselamatan pasien sebagai prioritas utama. Dengan pemahaman dan penerapan regulasi ini, diharapkan pelayanan kesehatan di Indonesia dapat semakin responsif dalam menangani kegawat daruratan dan senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Gimana kalau Reza kondisinya? Oke, jadi dikarenakan tadi kondisi kamu itu gawat, kami langsung melakukan tindakan. Namun kamu tenang saja, dikarenakan semua tindakan yang kami lakukan itu sesuai dengan prosedur dan kamu tidak perlu khawatir. Untuk tahap-tahap lebih lanjutnya tentang apa saja yang kami lakukan kepada kamu, nanti saya akan menjelaskannya ya. Kamu istirahat tetap di sini. Semoga lekas sembuh. Namun, setelah semuanya berlalu, ada hening yang mengajarkan bahwa meski langkah kita cepat, ada kalanya kita perlu berhenti sejenak untuk memahami setiap langkah yang telah diambil. Kita tidak melakukan pertolongan, kita tidak butuh persetujuan dari orang.